Selanjutnya mari sajalah kita ikuti ceramah tausiah agama yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Sahroni Jamhuri SAG. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abada. Huwar rahmanul qudusul baitul muqtadir. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para guru, para masyayikh yang hadir cukup banyak pada malam hari ini. Walaupun sudah disebut, kalau buat saya kalau nggak nyebutin para guru rasa-rasanya kurang tepi jonjon. Maka kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan sehat walafiat dan juga diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di sebelah saya yang senantiasa mudah-mudahan Allah yahfazu sautah, Allah jaga suara beliau, Al-Mukarram Ki Haji Nasihin SQMA, guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Burhan Ubaidillah STHI, Al-Mukarram Ustadz Kamaluddin, Ustadz Rizki Bayhaqi atau Ustadz Pangeran yang tadi sudah menggemakan suara menyampaikan mauizah. Insyaallah nasihat yang disampaikan kita bawa pulang, kita amalkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ihsan, Ustadz Dr. Andes Abdul Mu'ti, Ustadz Naharuddin, Ustadz Haji Murian, Bapak Haji Agus Kustoni, pembawa acara Abang Zainuddin, semua asatiz. Tentunya kita berdoa mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keberkahan dan juga kesejahteraan keluarganya, panjang umurnya, keturunannya soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Al-Maghfurlah Ki
Ki Haji Sanin bin Haji San dan almarhumah Ibu Hajah Junah binti Haji Jipan. Dalam hal ini yang tadi sudah menyampaikan sambutan wakil dari keluarga Al-Mukarram Ustadz Haji Abidin Nur SAG, dan juga yang baru saja meninggalkan kampung Cakung Jatisari menuju Baitullah Al-Haram, guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Ahmad Maulana Eskom. Mudah-mudahan beliau senantiasa menyampaikan salam kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ibadah beliau berangkat menunaikan rukun Islam yang kelima untuk kesekian kalinya. Mudah-mudahan juga dibaringi haji yang mabrur, yang Allah balas dengan surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, pada malam hari ini saya niat untuk bersilaturahim, sekaligus niat juga untuk mendoakan orang tua kita almarhumah Ibu Hajah Junah binti Haji Jipan. Karena waktu tahlilan malam pertama sampai malam ketujuh, dalam hati saya punya niat, malam ketiga saya pengen hadir. Rupanya saya diundang juga, ada 140 hari waktu itu di Jatimurni. Akhirnya saya pikir nanti deh insya Allah malam ketujuh saya bisa hadir. Waktu itu saya masih ingat kalau nggak salah malam Minggu. Hari Sabtu saya berangkat ke Cirebon, kirain saya kali maghrib pulang nyampe rumah. Ternyata kena macet, nyampe rumah jam 10:30. Kalaupun saya datang udah kelar. Dalam hati saya pengen niat bayar utang, insya Allah 40 hari saya hadir. Kalau nggak salah minggu kemarin saya ketemu Haji Ahmad dan juga Ustadz Haji Murian dalam acara 100 hari almarhum Bapak Haji Abbas bin Haji Langkin. Saya niat insya Allah 40 hari saya hadir, tapi bukan niat mau megang mic. Tahu-tahu ditembak, padahal tausiah tadi udah cakep banget udah tuh. Suaranya enak, Ustadz Baihaqi orangnya ganteng tuh ya. Jadi udah paling gurih udah yang kayak gitu. Kalau saya mau bukan mubalik. Maka mudah-mudahan kita doain nih guru-guru kita, terutama ustadz-ustadz yang relatif masih muda, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus semangat dalam berdakwah mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, kalau tadi disampaikan manfaat hikmah begitu besar, kita semuanya kumpul di satu tempat dalam satu niat yang lurus semata-mata cari ridho Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau kita datang nyampe ke tempat ini, pahala berlipat-lipat karena zikir kita sudah tunaikan secara berjamaah. Bukankah zikir itu bagian dari bukti keislaman kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau pernah mengatakan, wa'lam anna bi dzikrillahi ta'ala yazulul gham. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah, hati akan tenang, masalah akan hilang. Jadi jelas jawabannya, kalau kita hidup pengen nyaman, pengen tentram, pengen tenang hati kita, batin kita ingin bahagia, kuncinya nggak ada lain selain kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya itu. Kenapa? Karena zikir udah banyak deh kita diajar sama guru-guru kita. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir kepada Allah hati kita akan tenang. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya baik di waktu pagi maupun waktu petang. Makna bukrat wa asila, zikir mulai dari pagi sampai sore, zikir lagi dari sore sampai pagi.
Jadi zikir itu nggak ada ngasohnya sebetulnya. Sampai Nabi katakan, la taqumus sa'atu hatta la yujad alal ardi man yaqulu Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi sudah nggak ada lagi orang yang ucap Allah. Jadi selagi orang masih berzikir menyebut asma Allah, insya Allah kiamat masih ditunda terus. FS3G masih jalan, insya Allah kiamat terus diundur. Ngaji di Al-Huda masih jalan, malam Rebo, ibu-ibu hari Rebo, malam Sabtu di Al-Furqan, kemudian malam apa lagi ya? Pedurenan kan saya apal, malam Minggu, ya. Pengajian bisa Bapak RT, Bapak RW, maaf tadi Bapak Lurah, Pak Agus, Pak Agus ya. Ya Allah, mata saya kalau nggak pakai kacamata, nggak tapi awas. Jadi kalau lewat naik motor, dari jauh saya pernah ketemu guru Burhan Ubaidillah. Dari jauh saya nggak bakal kenal. Begitu jarak 1 meter baru kenal. Ya maklumin deh mata saya, Pak Lurah. Emang dulu waktu di Jatiluhur sering bareng, alhamdulillah. Sekarang rumahnya di Jatiluhur, nyebrang dikit doang, jadi Lurah Jatisari. Malah kalau Lurah Jatiluhur sampai sekarang belum ketemu acara begini, belum. Kalau Lurah Jatisarinya kemarin di Danamon tuh sama Pak Haji Murian udah ketemu. Dan sering juga diajak makan. Kalau Lurah Jatiluhur sampai sekarang belum diundang, belum diajak makan. Ngasih kain ke belum. Kalau Lurah ini mah dulu saya pengalaman, alhamdulillah sarung dibagi. Iya. Asal acara apa-apa duit saya digantiin. Cuman begitu pindah Jatisari saya jadi sedih. Mudah-mudahan nanti bisa balik lagi ke Jatiluhur. Naik nanti camat. Kalau orang masih berzikir, masih ada pengajian, majlis taklim, guru masih pada ngajar, maulid masih ada, tahlilan masih ada, insya Allah kiamat masih lama. Bukan kita takut sama kiamat, itu mau urusan Allah. Artinya apa? Zikir jangan berhenti kalau napas kita masih ada. Teruskan kita berzikir kalau kita pengen bebas dari kegelisahan dan kegalauan. Jadi orang sebabnya datang kegelisahan itu sebabnya karena kurang berzikir kepada Allah. Fa innal hamma wal ghumum innama huwa biqadril ghaflati anillahi ta'ala. Karena gelisah, gundah, galau itu sebabnya bergantung kepada kadar kelalaian kita dari Allah. Makanya kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dilanjutkan, faman aroda dawamas surur falyudawim ala dzikr. Maka siapa orang yang kalau dia ingin selamanya bergembira, hatinya tenang, dawamkan zikir. Ini dawam zikir penting. Dan zikir itu ukuran banyaknya nggak bisa dihitung pakai hitungan. Kalau zikir kita masih dihitung berarti belum banyak. Kita zikir habis sholat baca tasbih 33. Subhanallah, alhamdulillah 33, takbir 33, tahlilnya juga 33. Masih kehitung, masih dikit berat. Coba lihat kalau kita zikir pasti kita melibatkan ismudzat, nama Allah Al-A'zam, nama Allah. Kita urai itu nama Allah, Allah, alif, lam, lam, ha. Ini luar biasa. Kalau kita sebut Allah, andai kata hamzahnya lepas Allah itu dibuang, maka tersisa lam, lam, ha, lillah, milik Allah. Kita nyebut semakin dekat kepada Allah, hanya untuk Allah, lillah. Tahlil lillah, kerja lillah, ngaji lillah. Ada ngaji, ada ngajiin.
Kalau di sini kayaknya Bang Jai nyebutnya MTQ. Kalau ada orang meninggal. Ngajiin lillah. Ziarah kubur Wali Songo lillah, termasuk haji umroh lillah, wa atimul hajja wal umrota lillah, untuk Allah. Dibuang alifnya padahal, tapi kembali kepada Allah. Lamnya dibuang, satu lagi tersisa lam dengan hak, lahu, baginya. Bagi siapa? Bagi Allah. Itu huknya kalau kata guru Ustadz Burhan Ubaidillah, beliau ini ahli kitab, termasuk juga mungkin Jagorawi, ahli kitab ongko, Jagorawi ongko. Itulah huknya domir sya'an, kembali kepada Allah, bagi Allah. Andai kata lamnya dibuang, sisa hu. Banyak para wali yang zikirnya dengan hu. Kita nggak paham orang zikir apa begitu itu, ego itu. Waktu itu saya masih ingat, waktu ada guru Kiai Haji Sanin, ketika saya diajak berziarah ke Syekh Holil Bangkalan. Begitu di masjid Syekh Holil ada santri sedang jahar. La ilaha illallah. Jamaah, mohon maaf, jamaah jarah, namanya kan nggak ngerti semua. Ada itu aliran apa begitu, orang wirid apa begitu. Enggak, adanya itu Thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah, masih dalam lingkup Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah Jatman. Lingkupnya masih NU juga. Enggak ngerti, dianggapnya aliran lain. Beda sama Zaitun, kita belum paham begini itu. Kalau ada hati perempuan atau sholat bareng perempuan di depan. Kalau saya begitu ya mau, jadi nggak sholat. Kalau kira dia ruku, kita belakangan. Niatin dulu kayak Haji Agus begitu, ya bangun kita baru deh tuh, itu Pak Haji ya. Kemarin saya silaturahim ke tokoh NU, Kiai Haji Marsudi Syuhud. Saya tanya, Kiai, menurut pandangan Kiai itu Az-Zaitun piye, gimana? Kata Kiai, nggak usah ngomong-ngomong Az-Zaitun, semakin diomongin dia semakin viral, makin bangga dia. Makin naik tuh Panji Gumilang ratingnya. Bisik-bisikin aja menang supaya itu Az-Zaitun ditutup. Kenapa? Itu bahaya untuk keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Lah yang penting kita nggak ke bawah-bawah. Tanah suci kayaknya bukan di Mekah doang. Di mana-mana tanah suci, konteksnya beda. Tetap saja Raudhah. Kalau kita lihat konteks hadis, wa idza marartum biriyadul jannah farta'u, kalau kalian lewat taman surga, raudhah riyadul jannah, mampir. Ini raudhah, tapi raudhah skalanya Jatisari. Raudhah yang asli di raudhah baina minbar Nabi wa baina baitin Nabi. Itu raudhah yang ada di Masjid Nabi Asy-Syarif. Itu raudhahnya nggak tertandingi, nggak bisa disamain dengan raudhah yang ada di Cakung, yang ada di Pedurena. Beda. Sholat di Masjid Nabawi dibanding dengan di Masjid Al-Huda, kata Nabi, sholatun fi masjidi afdalun min alfi sholatin fi ma siwahu illa bil Masjidil Haram. Sholat di masjidku lebih utama daripada 1000 kali sholat dibanding dengan masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Yang dahsyat lagi, Haji Agus sholat di Masjidil Haram. Kata Nabi, abdolun min mi'ati alfi sholatin fima siwa, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid yang lain. Makanya Haji Agus bukan lagi tiap tahun pengen pergi umroh, sebulan sekali. Mohon saya rada kesel juga, gua nggak pernah diajak. Nunang Ustaz, kita umroh bareng-bareng. Sekali, kalau sama Haji Agus belum pernah ya bareng ya? Belum pernah. Kalau ziarah sering bareng. Saking belum pernah diajaknya. Tapi insya Allah dalam hati saya yakin, dari hati sekarang mulai niat. Ntar kapan Ustaz gua ajak, kalau nembus. Itu berkahnya sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram. Nilai raudhah yang ada di Masjid Nabawi nggak bisa sama dengan yang ada di sini. Ini mah hanya hatu alal khair, untuk membangkitkan jangan jauh kita dari majlis dzikir. Kembali kepada
Jangan jauh dari majlis zikir. Ada lagi begini. Orang itu kalau dia ingin gembira yang tadi saya katakan, ya, paman aroda dawamas surur. Siapa orang yang ingin gembira selamanya, falyudawim ala dzikir. Hendaknya dia berzikir dengan dawam, istiqomah dalam berzikir. Fala yalumannal abdu illa nafsah. Maka seseorang jangan mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau kita dapat masalah berat, jangan kita nyalain Allah. Enggak boleh juga kita nyalain manusia. Yang salah diri kita sendiri. Kenapa zikir ente belum banyak? Sebabnya kembalikan ada diri kita. Idza taro dapat alaihil habbu wal gumum. Jadi kita aja mutolaah kitab. Kitabnya juga lupa kalau nggak salah, kitabnya Minahus Saniyah Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Jadi kalau kita diliputi kegelisahan, kegundahan, itu jangan nyalin siapa-siapa, nggak lain itu karena kelalaian kita terhadap zikir. Kadang-kadang zikir kita belum banyak. Yang belum banyak juga kadang-kadang udah kita anggap banyak banget. Ini yang repot. Makanya kita diajarkan. Kalau orang terbiasa berzikir, insya Allah hatinya tenang. Yang tadi kalimat itu, alif, lam, ha. Allah. Hamzah dibuang, lillah. Lam dibuang, lahu. Lam dibuang, hu. Sampai hu-nya dibuang, maka zikirnya bila sautin wala harfin. Tanpa suara, tanpa huruf, tanamkan dalam hati, namanya zikir khafi. Kalau sudah zikir khafi, mulut enggak komat kamit, mungkin sambil makan, hatinya terus tertanam berzikir kepada Allah. Itu yang namanya zikir fi kulli hin wa ahya. Setiap waktu dan kesempatan zikir kepada. Terakhir, agungnya lafzul jalal. Nama Allah, alifnya dibuang, tetap makna Allah yang bisa kita paham. Lamnya dibuang, lahu, masih kembali kepada Allah. Lamnya dibuang, hu, juga milik Allah. Beda dengan nama manusia. Kalau nama manusia, ada nama Zaidun. Zaknya dibuang, tinggal yadun, artinya tangan. Bergeser maknanya. Allah namanya dibuang, enggak bergeser sedikit pun. Itu namanya ismul dzat al-aqsa. Ada nama Ja'farun, jimnya dibuang, tinggal afrun. Simbol. Berubah maknanya. Makanya apa? Mari bersama, jangan lepas bagi kita untuk berzikir kepada Allah. Sebab orang yang berzikir, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya orang-orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kita dengar nama Allah, hati kita bagaimana? Kalau kita lagi ngantuk, boro-boro hati kita bergetar. Khalifah Umar bin Khattab pernah di jalan. Waktu dulu bukan naik mobil, tapi naik onta. Dengar ayat Quran. Inna adzaba rabbika lawaqi ma lahu min dab. Beliau paham ayat itu. Bergetar hati beliau dengar ayat itu. Takut kepada Allah. Jatuh dari untanya. Pingsan. Bukan cuma pingsan, berhari-hari sakit keras. Lantaran ketakutan. Idza sya'ara jildul abdi min khasyatillah saqatat anhu dzunub. Kama tahatus syajaratul yabisah auraqwa. Apabila bergetar kulit seseorang lantaran ia takut kepada Allah, maka berguguranlah dosa-dosanya seperti daun-daun yang kering jatuh dari pokok. Kira-kira kita lagi di jalan, naik mobil, naik motor, dengar suara Al-Quran di masjid, karena itu hari Jumat, kira-kira bagaimana? Apa kita ngusruk naik motor? Apa naik mobil kemudian kita nabrak pohon pisang, lantaran kita takut kepada Allah? Pernah gak kita kecelakaan dengan ayat Quran?
ngersalin Qur'annya lagi. Mungkin kita pernah ngalamin kecelakaan karena remnya blong, karena ngantuk, ya, karena ngelenggut begini misalnya. Itu bukan karena ayat Quran yang kita dengar, tapi karena kelalaian kita lagi berkendara. Tapi Sayyidina Umar coba lihat, beliau naik unta, dengar ayat Quran, jatuh dari unta. Nggak tahu berapa kali naik unta, berapa kali jatuhnya. Yang jelas pelajaran buat kita, orang kalau cinta kepada Allah, didengar, disebut nama Allah, hatinya bergetar, itu refleksi mahabbah yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam hari ini kita zikir bareng. Kalau bisa jangan sebatas lisan kita berzikir, tapi hati kita tanamkan zikir yang kuat untuk senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Hajah Junah binti Bapak Haji Jipan, Allah ampuni segala dosa-dosa. Juga guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sanin bin Jisan, dan juga semuanya ahli kubur dari keluarga kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan maghfirah dalam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah bihaula'in niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Demikian, mohon maaf mungkin kelamaan. Biarin dah. Ada pegal-pegal dikit, enggak apa-apa dah ya. Allahumma biqilakum bittoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.